Ada beban nggak ketika akhirnya ditunjuk sebagai CEO dari Bon Cafe? Tentu ada beban. Ketidakpedean, ketakutan itu ada karena saya sendiri basicnya kan bukan lulusan bisnis ataupun kuliner. That's the recipe for living good life. Halo Bon Cafelas, bergabung kembali bersama podcast Living a Good Life bersama saya Joa Fieri, host acara ini. Nah, di podcast ini kita akan banyak berbincang dengan orang-orang yang inspiratif dalam memaknai kehidupan. Di episode sebelumnya kita sudah berbincang dengan orang yang saya sebut dekat dengan Bon Cafe Steak and Ice Cream. Namun di episode kali ini lebih spesial lagi karena orang ini sangat-sangat dekat sekali dengan Bon Cafe, yaitu CEO dari Bon Cafe itu sendiri, yaitu Andrew Prasetya. Apa kabar? Baik, Ji. Luar biasa. Thank you banget buat waktunya. Kita yang thank you. Wah, Thank you. ini saya bilang sekali lagi tamu yang spesial karena CEO Bon Cafe sendiri loh. Wow. Nah, boleh nggak cerita sedikit? Mungkin ini saya awali dengan pertanyaan yang agak menggelitik gitu ya. Karena Andrew adalah generasi ketiga, betul ya? Bener, ketiga. Generasi ketiga penerus dari restoran Bon Cafe. Dan ini adalah sebuah family business. Pernah nggak waktu masa muda atau waktu kecil gitu, Andrew pernah digudo orang Surabaya, digudo waktu di sekolah, anaknya Bon Cafe loh. Iya. Pernah nggak kayak gitu? Atau merasa ada kesan-kesan tertentu nggak waktu dipanggil seperti itu? Nggak terlalu inget sih. Nggak terlalu ingat Nggak terlalu ya? inget, tapi malah kita nggak tahu kalau orang-orang tuh tahu Bon Cafe sebenarnya. Nggak notice kalau Bon Cafe sebesar itu? Iya, nggak tahu juga pesan pada saat itu ya, tapi pada saat kita sebagai anak kecil, kita ya anak kecil pada umumnya ya, yang happy main-main sama teman-teman, tak rasa pada saat itu nggak ngeh gitu ya bahasanya. Nggak ngeh gitu ya. Ya. Tentang Bon Cafe. Ya, Ya. seperti anak muda pada umumnya lah ya, seperti Bener. kita gitu. Kita pada udah usia juga. Nah. Statement yang seperti itu sebagai anak Bon Cafe, does it affect your life in general? Not that I can think of ya. Ya, affect in a way that, aku mau makan Bon Cafe nih, minta diskon dong. Waduh, Kayak gitu. dasar ya, memang Paling customer ya Surabaya. itu. Jadi setelah itu ya kadang kita pergi makan bareng, terus kita Iya. kadang kasih diskon, kadang ya makan free sama teman-teman. Oh, Ya iya. maybe affect in that way, but it's a good thing I think. Iya, iya. Pergaulan lah pada umumnya. Iya, ya. happy juga. Nah, selanjutnya mungkin mumpung ada CEO-nya Bon Cafe, buat para Bon Cafelas yang mungkin belum paham gitu atau belum ngerti makna dari brand Bon Cafe itu sendiri, sebenarnya apa sih, boleh dijelasin nggak buat para Bon Cafelas? Nama Bon Cafe itu sebenarnya start dari Opa dan Oma ya. Oh ya, founder ya? Foundernya dari Bon Cafe. Tapi kalau kita translate langsung Bon Cafe itu, Bon itu artinya good atau baik di dalam bahasa Prancis. Kalau Prancis. cafe ya is a cafe karena kita dulu start dari sebuah cafe, makanan kecil, terus kemudian Oma berinovasi, akhirnya menjadi Bon Cafe yang seperti sekarang gitu. Tapi dari kata-kata Bon Cafe sendiri, kita tuh pengen untuk setiap orang yang datang ke Bon Cafe ataupun orang yang bekerja di dalam Bon Cafe itu mengalami sebuah pengalaman yang baik. So it's not just a good food, but it's also a good experience. Ya kurang lebih seperti itu sih. Kata Bon yang berarti baik itu bermakna holistik ya, bermakna general ya, baik buat customer, Bon Cafelas, manajemen, dan semua orang-orang yang terlibat di Bon Cafe gitu ya. Dan tentunya kita sebagai customer juga setiap kali bersantap di Bon Cafe bisa mengingat kenangan-kenangan baik dan manis yang ada di sini. Ya, semoga seperti itu. Itu kami. Iya. Kemudian kita lompat nih. Bon Cafe didirikan tahun 77. 1977. 1977. Berarti sekarang sudah 47 tahun. 47 tahun benar. Yes. Dan ternyata tadi setelah saya hitung-hitungan dengan tim dari manajemen, ternyata Bon Cafe itu sudah menang award ya. Best Resto in Surabaya itu lebih dari 10 kali. Saya mau sebut angkanya, tapi kita sebut aja lebih dari 10 kali. Itu sebuah prestasi menurut saya luar biasa, bahkan salah satu awardnya adalah Lifetime Achievement Award ya, untuk Bon Cafe. Ada nggak sih
resepnya dari Endo bisa dibagikan kepada Bon Cafelas yang mungkin juga perintis usaha resto dan F&B. Ya. Rahasianya apa supaya bisa terus inovasi dan akhirnya terpilih sebagai best resto in Surabaya? Ya buat kita sebuah kehormatan ya dan sebuah sebuah apresiasi yang diberikan untuk dari customer ataupun dari penyelenggara kepada kami, dan kami sungguh bersyukur atas itu. Tetapi apa yang menjadi inti yang kami lakukan itu sebenarnya kita mau terus memberikan yang terbaik sih. Kalaupun dapat sebuah award itu sebagai bonus buat kita, dan tak rasa selama kita melakukan segalanya dengan sepenuh hati, dengan passion, dan terus mau berinovasi dan terus berkembang, sebuah bisnis atau pekerjaan yang kita pegang pasti akan mengalami sebuah kemajuan dan pertumbuhan. Kalaupun nanti dapat sebuah achievement itu, anggap aja itu bonus lah, ya kan. Yang penting kalaupun sudah dapat itu, jangan puas, jangan merasa puas dan sudah selesai, yes aku udah menang nih atau udah mendapatkan sebuah award, tapi teruslah berinovasi lebih lagi dan berkarya lebih lagi. Mungkin dengan spirit itu ya, itu spirit juga yang selalu diajarkan dari keluarga ke kita sebagai orang-orang yang meneruskan Bon Cafe. Dengan spirit itulah kita mau untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik. Iya. Gitu sih. Yang pasti mendapatkan award jangan kemudian membuat kita jadi jumawa gitu ya, sombong. Justru mempertahankannya itu yang sulit. Saya rasa banyak ya mungkin ya nggak cuma restoran atau mungkin bisnis di luar sana yang dapat award sekali, 2 kali itu mungkin sesuatu yang lumrah. Tapi mempertahankan terus-menerus itu PR-nya luar biasa. Dan saya juga sebagai orang yang dapat kehormatan gitu ya, banyak terlibat di Bon Cafe, juga banyak melihat nggak cuma front end-nya aja, tapi back end-nya itu juga dari tahun ke tahun terus diimprove, kayak gitu. Sejak tahun 1977 sampai sekarang sudah 47 tahun. Apa yang membuat Bon Cafe bisa tetap relevan dengan keadaan sekarang, dengan market sekarang? Bahkan banyak juga kelakar ya, mungkin terutama dari orang luar kota gitu ya. Makan steak kok pakai hot plate gitu kan. Nah, tapi sampai sekarang tetap relevan, terutama buat masyarakat Surabaya. Apa rahasianya yang bikin Bon Cafe tetap bisa relevan? Tentu kalau makanan itu sesuatu yang selalu dipegang teguh sama Bon Cafe gitu ya. Kayak kita itu mau dan terus berusaha yang terbaik untuk memberikan makanan yang terbaik untuk customer. Karena orang-orang datang ke restoran, ke tempat makan, kan ya kepingin makan. Tapi tidak hanya sebenarnya untuk perut yang kenyang, tetapi juga mendapatkan sebuah pengalaman ya. We call it experience yang menyenangkan, dan pada saat dia datang ke sebuah tempat makan, having a family time, itu kita mau Bon Cafe bisa memberikan that good family time. Nah, inovasi untuk tetap relevan, mungkin secara makanan kita our main dish tetap kita pertahankan, tetapi di pelengkap-pelengkapnya kita tambahkan makanan-makanan yang cocok dengan generasi yang baru. Karena kita tuh family restaurant. Kalau udah family restaurant berarti kita berbicara customer kita tuh dari generasi ke generasi. Nah, jadi nggak bisa kalau kita cuman steak aja, kita mulai keluarkan kids menu. Kalau orang ini lagi nggak prefer makan steak, ada aku pengen makan nasi goreng, aku pengen makan bubur, aku mau makan spaghetti, pasta gitu. Kita punya semua. Jadi kita terus berinovasi melihat apa yang menjadi kebutuhan customer, dan kita melakukan inovasi juga di tempat kita. Bagaimana kita bisa memberikan sebuah ruangan yang nggak terkesan jadul. Mungkin kalau orang-orang generasi yang muda-muda, aduh nggak mau ke Bon Cafe, kesannya kuno kayak gitu ya. Nah, kita melakukan inovasi juga di interior kita. Meskipun berbeda, kita tidak meninggalkan DNA kita. Kita mau semua Bon Cafe tetap menjadi rumah bagi setiap customer, setiap keluarga yang datang, dan mendapatkan this good experience di Bon Cafe. Sih. Di setiap outlet Bon Cafe itu kita pasti feel homey, gitu. Dan hari ini agak spesial dari podcast yang sebelum-sebelumnya karena kita hari ini ada di Bon Cafe Pakuwon Mall, yang sebenarnya ya
bisa dibilang orang bilang tricky ya untuk bikin restoran di dalam mall yang orang bilang layoutnya gitu-gitu aja gitu. Tapi di Bon Cafe Pakuan Mall ini bisa membawa DNA Bon Cafe itu tetap ada di dalam mall. Boleh cerita sedikit nggak tentang spill lah tentang outlet yang ada di sini? Ya waktu kita pertama kali masuk mall itu ya sebuah challenge ya. Bagaimana kita bisa membuat sebuah suasana Bon Cafe yang kalau di stand alone, kalau di luar kita bisa ngeliat bentuk rumahnya, ada experience dia masuk ke dalam pelatarannya, sampai akhirnya masuk ke main dining hall, ya kan. Nah, pada saat kita pertama kali mengkonsep untuk masuk ke mall, kita nggak mau sampai elemen itu hilang, dan akhirnya menjadi sebuah ya it will just another restoran yang Bon Cafe restoran yang hanya menyajikan makanannya Bon Cafe. Dari situ saya dengan tim, termasuk ada sepupu-sepupu saya yang juga berkontribusi dalam membuat konsep ini. Kita membuat semua outlet Bon Cafe di mall itu menyerupai rumah sebenarnya. It's like an experience, it's journey untuk masuk. Kalau kita ngeliat yang spesifik di Pakuan Mall, pada saat kita masuk, kita tuh melihat di depan tuh ada sebuah kayak gazebo, ada seperti taman. Terus dengan tempat duduknya yang lebih casual, lebih kayak feel outdoorsy dibandingkan yang di dalam, kayak gitu ya. Nah, dari situ, dari luar masuk ke dalam, semakin masuk ke dalam restorannya, itu semakin seolah-olah kita tuh masuk ke dalam rumahnya, masuk ke main dining hall-nya. Kayak kita sekarang di tempat ini, kenapa kok ada city view? Ini seolah-olah kita tuh berada di balcony di dalam rumah, kayak gitu. Jadi kita mencoba mentranslate the experience yang didapatkan di standalone Bon Cafe masuk ke dalam mall. Wah, itu dia yang mungkin kurang lebih seperti teman-teman Bon Cafe yang tadinya mungkin cukup sering bersantap di Bon Cafe Pakuan Mall ataupun mungkin Galaxy Mall gitu ya. Mungkin di next visit boleh nih di notice tadi beberapa elemen gitu, ada gazebo-nya, kemudian ada dining hall-nya, kemudian bisa lihat ada city view-nya di sini. Gitu. Itu mungkin teman-teman bisa memperhatikan, wah ternyata DNA dari Bon Cafe itu masih bisa dibawa loh ke dalam situasi mall. Kayak gitu. Oke, berikutnya kita akan ngobrol tentang Andrew ya secara personal sebagai penerus atau CEO yang sekarang bertugas di Bon Cafe gitu. Kapan sih mulai involve secara profesional di Bon Cafe ini? Dulunya mungkin kan belum menjabat sebagai CEO, tapi kapan, ingat nggak pertama kali involve di Bon Cafe itu sebagai apa? Kebetulan pertama kali masuk ke Bon Cafe, kalau jabatan ya, langsung taruh nih direktur. Tapi fungsinya belum. Karena gimana-gimana di dalam sebuah perusahaan harus ada yang mimpin lah. Nah pada saat itu memang dipimpin oleh Oma, tetapi untuk secara legalitas perlu ada yang bantu Oma saat itu kan, supaya Oma nggak repot-repot lah kalau harus pergi bank, harus kemana, untuk urusan legalnya dari perusahaan. That's why saya secara legal itu di posisi tersebut. Tetapi secara fungsi saya itu masih di dalam didikannya Oma. Kebetulan pada saat saya masuk Bon Cafe, Opa sudah nggak ada. Jadi saya banyak dididik sama Oma, melakukan semua fungsi sambil terus dempel ke Oma. Di mentoring lah ya? Di mentoring lah. Ya diomeli juga. Terus dipanjer, apa istilah, pokoknya banyak diajari lah. Tapi saya bersyukur atas hal itu dan belajar banyak. Sampai suatu saat semakin hari, semakin tahun, semakin diberi kepercayaan lebih. Dan mungkin startnya dari situ sih, yang saya sebagai di Bon Cafe ya. I see. Tadi sempat disinggung tentang Oma atau founder dari Bon Cafe gitu ya. Hal atau value apa yang paling Andrew ingat yang diajarin sama Oma kepada Andrew? Satu, pasti takut akan Tuhan. I think itu pertama kali yang diajarkan Oma dan selalu ditekankan. Kalau Oma tuh bilang kalau Bon Cafe itu kita itu membangun bisnis kerajaan surga, di mana apa yang dipercayakan di dalam bisnis ini, dalam kehidupan kita itu pakailah semua itu juga untuk kemuliaan untuk Tuhan. Nah, dari dasar itu membuat semua keputusan yang kita ambil,
baik keputusan ke personel pegawai sampai ke personel sampai ke keputusan dari skala bisnis itu kembali ke value tersebut. Itu sangat mempengaruhi bagaimana kita mengambil business decisions. Ya, itu is a very basic foundation yang Oma kasih. Setelah itu buah-buahnya itu ke ya mungkin apa yang kita bisa rasakan sekarang lah. Dan ya saya berdoa juga value itu juga bisa dirasakan tidak hanya customer tapi juga terutama keluarga dalam kita, yaitu setiap karyawan kita. Ya kalau apa namanya cuman kita mau fokus untuk ke customer, nanti gimana orang-orang yang berjuang bersama dengan kita ini. Ya ini kan juga penting dan Oma sangat memperhatikan hal itu. Kalau saya ngelihat dari sepak terjangnya Oma, memang she is a very sharp business woman ya. Tetapi kalau sudah bicara ke personal setiap pegawai, dan saya dengar dari cerita-cerita, kan mungkin saya waktu itu masih kecil gitu. Ya Oma itu dulu bantu saya loh, waktu saya sakit. Oma itu benar-benar kayak mendatangi saya, bicara sama saya. Jadi value itu yang saya mungkin tidak diajarkan sama Oma. Tetapi saya menangkap dari melihat bagaimana Oma bekerja. Ya, kalau Opa banyak saya melihat bagaimana kita itu memperlakukan customer. Ya, sampai setiap kali itu ada anak-anak kecil gitu selalu didatangi sama Opa, dipanggil. Ini ada mainan. Ya terus bercandain. Ya kayak gitu. Dari situ mungkin pada saat saya pun belum menjabat, saya itu udah ngalami. Karena saya sering dulu kalau orang tua kerja kan dibawa tuh ke tempat kerja. Ya saya kadang melihat apa yang dilakukan Oma dan apa yang dilakukan Opa. Dari situ masuk di memori saya dan menjadi apa ya, value yang saya pegang pada saya bangun Bon Cafe. Ya, dan saya juga banyak dengar cerita dari Bon Cafelas gitu ya, yang beberapa kali berpapasan dengan Bu Sugita atau Oma gitu ya, memang keliling-keliling outlet gitu ya, benar-benar memperhatikan setiap outlet, kebersihannya, ngobrol dengan customer, dan tuh diceritakan oleh Bon Cafelas gitu. Oh gitu ya. Jadi banyak testimoni-testimoni seperti itu yang mungkin akhirnya juga membangun kepercayaan customer juga ya. Wah ternyata emang bisnisnya diopeni loh gitu. Wah seneng dengernya. Iya. Very very heartwarming stories. Iya. Ada beban nggak ketika akhirnya ditunjuk sebagai CEO dari Bon Cafe? Ya tentu ada beban. Ini kan melanjutkan sebuah usaha yang bisa dibilang sudah settle ya, sudah bisa bilang sukses. Saya nggak bisa bilang sukses juga, tetapi sebuah bisnis yang berjalan, ya kan. Dan ada banyak keluarga di karyawan kita yang juga bergantung dari pekerjaannya di Bon Cafe. Pada saat diberi kepercayaan untuk megang, jujur beban ada dan ketidakpedean, ketakutan itu ada. Karena saya sendiri basicnya kan bukan lulusan bisnis ataupun kuliner. Jadi saya lulusannya kan arsitek sebenarnya. Wow. Jadi tapi arsitek yang tidak jadi arsitek. Tapi dia itu menjadi beban. Tapi pada saat diberi kepercayaan, saya mau untuk belajar ya. That's why pada saat di mentoring sama Oma pagi, saya ingat kok setiap jam 6:30 pagi itu selalu ada telepon masuk ke rumah. Zaman kan handphone nggak terlalu itu ya. Selalu telepon ke rumah supaya orang di rumah itu bisa bangunin saya. Mana Andrew? Oke, ya. Selalu ada morning briefing dari Oma. Hari ini gini ya. Gitu. Tapi ya kadang namanya anak muda gitu ya, kalau diomongin itu bisa nggak setuju, nggak bisa, itu cara kuno atau itu aku punya pemikiran yang berbeda. Tetapi pada saat saya mengambil posisi hati seperti itu malah saya nggak bisa belajar. Mumpung ada Oma yang bisa ngajari, karena Bon Cafe bisa jadi seperti sekarang itu kan juga pasti karena ada sesuatu yang benar yang dilakukan dari generasi sebelumnya. Dari situlah saya diproses untuk mengambil semua dengan kerendahan hati. Dari situ saya belajar, meskipun apakah semuanya bisa relevan dipakai hari ini, mungkin tidak. Tetapi kalau saya
cari alasan Oma melakukan semua itu sangat tetap bisa relevan. Iya. Ya, Berarti untuk why dan values-nya yang dibawa Iya. ya. Ya, jadi beban ada ya ada. Sampai sekarang pun beban ada. Kalau jangan sampai saya dipercaya untuk pegang Bon Cafe, saya hanya memaintain. Nah, tak rasa itu bukan sesuatu yang baik ya. Berarti kan saya di comfort zone terus ya udah nyaman-nyaman aja. Beban untuk mengembangkan sebuah bisnis keluarga yang dipercayakan itu tetap ada, tapi itu sebuah beban yang penting. Kalau nggak ada beban itu kita nggak bisa punya keinginan untuk maju. Jadi we are in the comfort zone. Iya, betul. Ya itu ya. Ya sampai sekarang pun ada beban ya. Iya. Berarti nggak cuma maintain tapi juga harus bisa berkembang, dan dalam konteks berkembang itu harus ada inovasi berarti ya. Harus. Boleh cerita nggak mungkin ada inovasi spesifik yang dari inisiasinya Andrew yang sudah dinikmati oleh Bon Cafelas, baik mungkin dari back end ke front end? Inovasi ya. Ya, saya ini sebenarnya bukan basicnya yang orang front end ya. Saya ini bukan basicnya yang bisa masak gitu ya. Tapi tahu makan enak. Tahu makan enak. Penting itu. Nah, tetapi bukan berarti saya nggak mau belajar. Ya, inovasi itu sesuatu yang inovasi di dalam produk itu sesuatu yang saya pelajari juga, dan saya cari talent di dalam untuk membantu saya untuk hal itu, karena kita nggak mungkin bisa melakukan semuanya sendiri. Tetapi kalau inovasi yang saya kerjakan menurut saya ya, karena saya orang back end, saya percaya bahwa kalau sebuah perusahaan keluarga mau berkembang, perlu ada banyak inovasi di dalamnya, di dapur dalamnya, di mana itu adalah dari segi manajemennya, dari segi struktur organisasinya, dari segi legalitasnya. Mungkin sampai detail ke keuangan, ke perpajakan, itu sesuatu yang harus disiapkan untuk kita perusahaan kita itu bisa kita bawa maju lebih lagi. Nah, saya di awal-awal saya pegang Bon Cafe, banyak inovasinya di area itu yang saya pegang. Jadi merubah dari perusahaan keluarga yang sangat kekeluargaan menjadi perusahaan keluarga yang memiliki sebuah manajemen yang profesional, tetapi feel kekeluargaan tetap ada, hubungan kekeluargaan tetap ada, tetapi ada sebuah structure dan leadership role yang harus kita respect supaya pada saat kita mau mengembangkan sebuah perusahaan, semuanya tertata dengan baik. Ada jalur komunikasi yang jelas, ada pertanggungjawaban yang jelas. Jadi saya banyak melakukan inovasi di sisi itu, sampai akhirnya di titik ini kita mulai perlu melakukan inovasi di sisi front end-nya, di mana muncullah Bon Cafe masuk ke mall. Kemudian kita mulai masuk Bon Cafe masuk di luar Surabaya. Nah itu kan kalau nggak ada pondasi dari dalam, luarnya juga nggak bisa. Ya. Untuk pondasi dari dalamnya ini kan sebenarnya ya Bon Cafe sudah 47 tahun dan banyak juga karyawan-karyawan yang sudah lama juga nih ikut Bon Cafe. Itu gimana sih rahasianya atau key suksesnya supaya Bon Cafelas yang lama ini, yang staff-staff lama mau ikut gerbongnya, ikut Andrew untuk bisa ikut ke inovasi yang baru ini, supaya mereka nggak ada rejection seperti itu? Bagaimana membawa mereka? Ya satu pasti memberikan rasa aman ya, bahwa kamu udah lama, bukan berarti kamu itu tua dan tidak lagi bisa berinovasi. Saya tetap libatkan mereka di dalam setiap kegerakan perusahaan. Kalau kita lihat di tim Bon Cafe, yang megang leadership role tuh mungkin sudah bisa dibilang cukup tua dan udah puluhan tahun ikut kita, ya kan. Tetapi apakah mereka kalah sama yang lebih muda? Enggak. Ya. Itu sesuatu nilai yang saya tanamkan ke mereka. Jangan merasa insecure bahwa yang muda-muda pasti lebih hebat. Udahlah, ini saatnya yang muda maju. Saya bilang nggak mau. Ya kalian yang harus mendidik yang muda. Kalian ini punya value-nya. Kalian ini sudah ditempa dengan pengalamannya kalian itu memiliki karakter yang matang. Ya kan? Ya, ajarilah
value itu ke mereka yang muda-muda. Mungkin mereka yang muda-muda punya ide dan inovasi. Iya. Boleh, tetapi tolong arahkan mereka dengan value yang baik. Jadikan mereka tuh timmu untuk meneruskan legacy, meneruskan apa yang kamu bangun. Dan don't worry, nggak usah khawatir kegeser atau apapun gitu loh. Pasti ada tempat lah. Gitu kan. Jadi memberikan rasa security itu yang membuat mereka itu mau ikut gerbong ya. Kalau enggak mendingan saya tak ngamankan diri ya. Mendingan akhirnya cari gerbong baru yang saya merasa aman. Nggak tahu itu Betul. mungkin apa yang dirasakan beberapa orang ya kalau nggak ada security ya. Memberikan rasa aman ya berarti ya. Dan kita sangat respect orang-orang yang lama sama kita. Bon Cafe nggak bisa jadi seperti sekarang kalau nggak ada generasi sebelumnya. Kalau nggak ada mereka-mereka ini. So we truly want in the deepest of our heart itu pengen menjaga mereka sebenarnya juga sampai mereka tua, sampai mereka pensiun. Betul. Nggak mau dibuang lah. Kalau mungkin saya sendiri yang sudah ngikutin lama Bon Cafe ya, mungkin kayak sosok seperti Bu Halimah atau Bu Setio, gitu. Saya kadang-kadang agak kaget gitu ya, dari zamannya SMS, kemudian mau untuk BBM, kemudian WhatsApp, email, bisa ngikutin loh. Iya dong. Luar biasa. Padahal usianya sudah. Oma aja masih WhatsApp. Oh, masih WhatsApp. Pagi-pagi kirim stiker ke saya. Waduh. Keluar good morning, happy Monday gitu. Tetap Oma umur ngikutin 91 zamannya. masih bisa WhatsAppan. Semangatnya itu yang harus kita tiru. Luar biasa. Ngomong tadi soal inovasi, ada nggak inovasi dari Endo yang mungkin ditentang atau dapat objection dari keluarga? Ada lah. Cara ngatasinnya gimana? Approach-nya gimana? Approach-nya ya tentu, ya kalau saya gini sih, kalau itu kadang inovasi ditentang itu, ini trik saya ya, inovasi ditentang itu pada saat kita mencoba berinovasi di area of expertise-nya mereka. Nah, kadang sebuah bisnis itu kan tidak hanya area itu aja, kan ada beberapa aspek. Nah, dari situ apa yang mereka hebat? Maksudnya area yang mereka hebat saya pelajari, ya. Tetapi area-area yang mereka nggak kerjakan, saya kerjakan. Nah, dari situ, misal kalau di Bon Cafe ini kan mungkin back end-nya kayak gitu ya. Saya kerjakan tuh sistem keuangan yang lebih baik, sistem IT yang lebih baik, ya. Meskipun bukan expertise saya, tapi saya pada itu ya belajar lah dari tim di dalam Bon Cafe juga, dan saya ngambil keputusan untuk melakukan perubahan. Nah, pada saat kita melakukan area-area itu, biasanya mereka akan ada resistensi ya, tapi mungkin tidak akan sekuat kalau di area expertise mereka. Nah, dari situ kita bisa lebih bebas bergerak, akhirnya kita bisa menunjukkan sebuah hasil. Nah, tapi pastikan pada saat kita melakukan inovasi di area tersebut, pastikan kita memang melakukan yang terbaik. Jangan sampai asal melakukan inovasi, akhirnya gagal, ya sudahlah, nyerah, ya memang gagal. Tapi pastikan pikiran dengan baik-baik, hasilkan hasil yang terbaik. Dari situ kan kita membangun sebuah kepercayaan. Sampai akhirnya generasi sebelumnya melihat, oh iya ya, anak ini memang serius dalam bekerja. Baru kita bisa mulai membahas ke area yang kita punya pemikiran untuk berinovasi di hal tersebut. Kalaupun enggak gitu, kita tuh kurang pengalaman. Mereka ini yang pengalamannya sudah banyak, ya kan? Ya gitu. Itu rahasia. Jadi kita tunjukkan aja dengan achievement ya, achievement demi achievement, gain the trust, baru kita bisa pelan-pelan stepping into their expertise. Gitu. But gaining the achievement itu bukan untuk diri kita, tetapi kembali untuk sebuah bisnis yang dipercayakan pada kita. So jangan pernah sampai kita tuh punya, oh ini achievement untuk aku. Achievementnya bukan buat egoisme kita ya. But what is the best for the business yang sudah dipercayakan ke kita. Iya. Wah itu gitu. Inspiring banget, saya jadi belajar sesuatu hari ini. Ya pengalaman, dari pengalaman. Dari pengalaman. Gitu. Nah, Endo juga saya perhatikan sebagai seorang family man, businessman of course, dan juga sangat aktif sekali di pelayanan, sangat aktif bahkan. Gimana sih cara bagi waktunya? Di hari ini sebenarnya spill aja di Bon Cafe Last. Kita hari ini hanya ngobrolin soal Bon Cafe aja, tapi di balik itu Endo ini kegiatannya banyak sekali. Bagaimana cara bagi waktunya, apalagi sekarang? Bagaimana, congratulations baru dikaruniai putra. Oh iya, thank you. Bagi waktu lagi dengan anak dan istri di rumah gitu.
bagaimana how to balance all of this? Yang saya pegang sih sebenarnya kalau saya di skala prioritas itu yang pertama adalah pasti Tuhan. Ya. Itu menjadi prioritas utama untuk kita membangun hubungan dekat dan pribadi sama Tuhan. Yang kedua itu keluarga. Yang ketiga itu pekerjaan. Baru yang keempat itu pelayanan. Kalau di kehidupan saya pelayanan di gereja gitu ya. Jadi membagi waktunya memang tricky, tapi jangan sampai kita terlalu fokus ke pekerjaan sampai kita tuh lupa keluarga kita. Sampai kita itu terlalu fokus di dalam pekerjaan, kita lupa membangun hubungan kita sama Tuhan. Nah, kita harus penuh hikmat ya, dan pasti prinsip utama jangan sampai kita buang-buang waktu. Nah itu udah pasti ya. Kadang kalau di zaman sekarang kalau kita banyak Instagraman atau apa, bukan berarti saya enggak loh ya. Saya juga punya Instagram. Kadang lihat, loh kok udah jam segini. Ya itu kadang saya diingatkan kembali. Tetapi kadang kalau saya tuh cuma pegang gini, kalau kita masih bisa pakai Instagram atau social media atau nonton, sebenarnya kita tuh punya waktu yang luang loh, ya kan? Untuk kita bekerja dan untuk kita membangun hubungan sama keluarga kita, dan pada saat kita mau membangun hubungan kita sama Tuhan. Nah, prinsip utama adalah jangan buang-buang waktu, itu pasti. Karena waktu aja itu sudah mepet, udah dikit, itu sebuah resources yang semua orang punya jumlah yang sama. Tinggal gimana kita memakainya kan. Nah, dari situ pasti saya harus memberikan waktu yang cukup di dalam keluarga. Kalau keluarga nggak happy, gimana kita bisa berkarya di dalam dunia kerja kita. Nah, keluarga bisa happy kalau kita tuh punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena buat saya, kalau kita udah punya hubungan yang dekat sama Tuhan, hati itu penuh dengan hati yang gembira ya. Jadi pada saat terus ketemu keluarga, itu keluarga akan mendapatkan quality time dengan kita. Bukan hanya quantity, tapi juga quality. Dari situ mungkin di waktu yang lebih singkat mereka tuh sudah, kita secara family itu sudah puas, sudah fulfilled gitu ya. Akhirnya kita bisa punya waktu untuk di dalam dunia kerja. Nah, tentunya bagaimana di dunia kerja ini kita bisa efektif, dan juga di dalam pelayanan lah ya. Kalau di case saya, adalah kita harus membangun tim kita. Nah, kalau kita tidak dibantu oleh tim, tidak bagi beban dengan tim, nggak bisa pasti. Nggak bisa kita main one man show. Ya kan, perlu untuk kita bangun tim kita untuk bekerja. Karena yang mau dicapai itu banyak. Waktu itu nggak bisa nambah. Betul. Waktunya nggak bisa nambah. Berarti harus delegate ke orang yang tepat juga ya. Yes, dan itu membawa pertumbuhan ke orang yang kita kasih kepercayaan. Akhirnya mereka pun juga mengalami kemajuan. Artinya itu juga berkat di dalam kehidupannya mereka kalau kita bisa membangun tim kita. Ya kurang lebih gitu mungkin ya. Wah, ini sebuah full circle sebenarnya, dari kedekatan dengan Tuhan, kemudian dengan keluarga, pekerjaan, sampai dengan ke semua yang terlibat di dalam Bon Cafe, semuanya akan mendapatkan berkat gitu semua. Ya. Wah, inspiring banget, luar biasa. Ini bisa dibilang one of my enjoyable podcast also, gitu ya? Karena hari ini saya belajar banyak banget nih teman-teman Bon Cafelas. Tentang podcast ini sendiri kan judulnya Living Good Life gitu. Buat seorang Andrew, memaknai living good life itu apa sebenarnya? Ya, saya itu juga kadang mikir ya, living good life itu kan punya versi yang berbeda-beda. Tiap orang memiliki versi yang beda-beda. Saya sebelum podcast ini saya mikir apa ya? What is the living good life for me ya? Saya masih muda lah ya dibandingkan beberapa orang yang lain. Masih ada pengalaman hidup yang mesti saya lalui. Tapi for me, living good life itu adalah hidup tanpa rasa khawatir, hidup tanpa rasa takut, dan hidup tanpa membawa penyesalan-penyesalan di masa lalu. Aduh coba Rek, kemarin aku gini. Aduh coba hari yang lalu itu saya ngambil keputusan yang ini, ya kan. Tetapi kalau kita membawa beban itu ke dalam kehidupannya kita, itu lama-lama kan ya capek ya. Ya sudahlah, kalau yang lalu kita melakukan sebuah kesalahan, ya oke, aku melakukan kesalahan, apa yang bisa tak pelajari supaya next kita melakukan kesalahan yang sama. I think dengan kita memiliki a life yang tidak ada beban, for me, I'm living
a good life. I'm enjoying my life. Bukan berarti enjoying my life itu tidak ada masalah ya. Iya. Tetapi ada Iya, masalah. iya. Ya sudahlah, ada masalah diselesaikan. Aduh lagi sedih nih, ya sudah sedih, selesai, ya sudah. Banyak hal yang kita bisa enjoy Iya, in this iya, life and living your passion. Even Living your passion. for me, work kerja gini, I'm enjoying it. Ya, I'm enjoying it. Meskipun Iya, kadang iya, ada masalah, iya, aduh, iya, iya. aduh masalah ini, masalah itu, ada trouble di sini, tapi ya sudahlah, dilalui dengan hati yang bahagia, Hati yang gembira. pasti Ya. akan selesai. Karena hati gembira adalah obat. Kalau kita stres, badan kita Amin. sakit semua. Betul Lah terus sekali. gimana kita bisa enjoy our life? Betul. I think that's kind of like my version of living good life. So, are you living a good life now? Yes, I'm living my good life Amin. until now, and I hope and in the future, till the rest of my life, I can living a good life with my family. Ya, memberi kan? impact living good life tuh ke circle yang lebih luas juga ya. Yes, dari kita living a good life itu Mhm. bisa menjadi berkat loh buat orang sekitar kita. Ya, sure. Bayangin kalau kita jalan kelihatan muka kita suntuk. Kalau misalnya saya Oh. jalan di ini pegawai itu suntuk. Contagious itu ya. Contagious. Dari yang happy jadi bete. Melayani customer juga jadinya moodnya Iya. turun. Iya, nah itu juga salah satu value ya yang kita pegang. Agak nambah dikit ya. Heeh. Kita mau living a good life itu benar-benar nggak cuma menjadi slogan kita untuk Bon Cafe ataupun untuk customer, tapi yang kita mau capai di dalam tim kita adalah semua dari karyawan kita tuh they are living a good life. They are living a good life in many aspect of their life. Dari mungkin yang pasti kebutuhan pasti tercapai, nggak hanya kebutuhan makan, tetapi for them to live, to enjoy their life, living their passion. Nah, itu sesuatu yang kita mau gali, kita mau bangun lah, bukan gali, mau bangun di di karyawan kita. Jadi kan di podcast kan di publik ya. Saya ngomong gini juga sebagai apa ya? Statement ya, apa yang kita mau bangun di Bon Cafe ke karyawan kita, bahwa we truly want them to enjoy their life, and we want to take care truly their life. So ya, Wow. ya gitu Luar sih. biasa. Terakhir, pertanyaan pamungkas nih. Sekarang juga buat teman-teman Bon Cafelas yang mungkin berada di posisi yang mirip seperti Andrew, dikasih kepercayaan oleh keluarga untuk meneruskan bisnis. Ada tips-tipsnya nggak buat teman-teman Bon Cafelas yang berada di posisi mirip seperti Andrew sekarang? Disuruh nerusin bisnis keluarga Bisnis ya. keluarga. Ya, sebuah bisnis yang dibangun sama keluarga, sama orang tua kita itu sebuah aset ya. Dan kalau orang tua kepingin untuk bisnis ini diteruskan ya pasti ada kerinduan untuk mereka melanjutkan legasinya. Jangan sampai ini loh, udah papa mama bangun misalnya, sayang kalau dibuang. Saya rasa itu sebuah privilege dan sebuah kepercayaan yang berharga yang diberikan oleh orang tua kita atau generasi sebelumnya. Coba sih dikenali hatinya, kenapa kok kepingin meneruskan bisnis ini. Jangan melihat bisnis ini juga hanya sebagai bisnis, tetapi di dalam bisnis ini itu ada curahan hatinya generasi sebelumnya, waktu, dan mungkin keringat yang dicurahkan. Kenali sih generasi sebelumnya, kenapa kok mereka tuh kepingin kita neruskan. Dan jangan hanya neruskan, hanya maintain, tapi innovate. Innovate in the business model, innovate in the value, how that business can be relevant and thrive in this current generation, in this current time. I think itu sih, mengenali generasi sebelumnya itu akan memberikan kita motivasi dan alasan kenapa kok kita melanjutkan bisnis yang dari keluarga. I think itu ya. Setuju. Luar biasa, very inspiring talk today. Thank you so much, Andrew. Thank you, thank you. By the way, ini sudah masuk jam lunch. Nah, saat lagi kita akan menikmati hidangan spesial dari Bon Cafe. Tapi sebagai seorang CEO dari Bon Cafe pasti punya menu yang gak biasa pilihannya. Hari ini mau enjoy menu apa nih? Saya ini belakangan lagi kok
suka makan tenderloin, Tenderloin. terus dikasih grilled pineapple di atasnya. Grilled pineapple. Iya. Wah, jadi Nggak tahu. lebih fresh ya. Iya, jadi kayak nggak tahu beberapa hari ini ngeliat itu, saya sebenarnya kemarin lihat menu yang lama, oh ada menu ini ya, seru nih. Oke. Aku coba, aku modify dikit, oh enak. Nah, kalau udah suka satu menu, beberapa minggu ke depan bisa saya makan menu itu Oh, terus. wow. Boleh nih teman-teman Bonkavelas coba ya. Ini bukan menu baru, tapi sebuah twist gitu ya. Twist ya, Tenderloin plus grilled pineapple. grilled pineapple on the Siap. top ya. Kalau hari ini saya pengen nyoba something yang unusual karena sudah sering makan steak, of course steaknya jempolan. Hari ini saya lagi pengen makan bubur ayam. Oh, enak juga. Tapi saya juga nggak mau kalah dong, saya juga twist nih. Karena biasanya bubur ayamnya pakai kulit pangsit. Hari ini saya pakai crispy chicken skinnya Bon Cafe. Itu baru tuh, nggak pernah coba tuh. Kita cobain ya abis ini Oke. ya. Oke, Sip. siap. Thank you Andrew. Thank you, Ji.